Mohon untuk teman-teman yang belum hadir, agar segera diinformasikan acara akan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat Kaprodi Akidah dan Filsafat Islam Dr. Anda Hajah Siti Numaili Muhadiyatin MHum. Yang terhormat narasumber kita Dr. Haji Syamsul Bakri SAG MAG. Yang terhormat para dosen yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Di sini ada Bapak Wiswoyo Laksono, barangkali sudah join Bapak Dr. Haji Imam Supardi MAG, dan yang kami banggakan para peserta, teman-teman mahasiswa sekalian yang berbahagia. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali nikmat dan karunia-Nya, termasuk dapat berlangsungnya kegiatan kita pada hari ini, yakni pembukaan KKL daring, program studi Akidah dan Filsafat Islam, Fakultas Usuluddin dan Dakwah IAIN Surakarta tahun 2020 secara virtual. Semoga dapat berjalan lancar dan dapat mengambil manfaat yang sebesar-besarnya dari acara ini. Salawat serta salam juga tidak lupa kita junjungkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin. Memasuki acara pertama, pembukaan. Mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Masuki acara yang kedua, pembacaan tafsir. Di sini kami akan bacakan terlebih dahulu tata tertib yang sudah kami bagikan sebelumnya via WhatsApp begitu. Pertama, seluruh peserta mahasiswa diwajibkan mengenakan jas alma mater saat acara berlangsung dan berpakaian rapi, tidak menggunakan topi misalnya, atau dan berperilaku yang sesantun mungkin ya. Untuk merokok mohon tidak ditunjukkan di layar video. Yang kedua, seluruh peserta mahasiswa wajib mengaktifkan videonya. Yang ketiga, seluruh peserta mahasiswa agar tidak mengaktifkan fitur speakernya. Dan dari kami, host di sini ada Bapak Chandra, akan menonaktifkan, akan dibantu menonaktifkan audionya. Berikutnya, peserta Zoom terbatas. Di sini hanya dihadiri oleh para narasumber, dosen pembimbing lapangan, penyelenggara, dan mahasiswa yang terdaftar KKL akhir tahun 2020. Tata tertib yang kelima adalah akses masuk bagi peserta dibuka 15 menit, tadi sudah ya. Yang keenam, mohon kepada seluruh peserta untuk merename akunnya dengan nama lengkap _NIM masing-masing. Kemudian peserta mahasiswa menuliskan kehadiran, ini yang paling penting. Jadi untuk kehadiran nanti silahkan tulis di chat box yang ada di Zoom Room dengan format nama lengkap _NIM. Ya. Pertanyaan kepada narasumber nanti juga bisa disampaikan melalui chat box. Jadi silahkan selama berlangsungnya pemaparan materi maupun sesudahnya bisa diketik di dalam chat box yang tersedia di Zoom Room. Nama _ pertanyaannya apa. Saya kira itu tata tertib kita pada acara pembekalan KKL daring
hari ini. Semoga dapat berjalan lancar. Acara berikutnya foto bersama. Di sini sebagai bentuk dokumentasi, kami mohon kepada seluruh peserta mengaktifkan layar videonya atau video mood-nya dan berpose untuk pengambilan gambar. Kepada yang bertugas disilahkan. Sudah. Terima kasih Bapak Kohar yang sudah mengambil foto. Berikutnya Bapak Ibu dan juga teman-teman mahasiswa sekalian yang berbahagia memasuki acara inti, yakni pemaparan materi yang akan disampaikan oleh dua narasumber yang sudah tidak asing lagi bagi kita semuanya. Yang pertama nanti akan dipaparkan oleh narasumber satu, yaitu Bapak Dr. Haji Samsul Bakri SAJ MAG. Beliau selain mengampu sebagai dosen mata kuliah di program studi Akidah dan Filsafat Islam, beliau juga saat ini sebagai wakil rektor bidang kemahasiswaan dan kerjasama. Iya. Mohon maaf, sebelum kita memasuki acara inti, kita akan dengarkan terlebih dahulu sambutan dari Kaprodi Akidah dan Filsafat Islam yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Anda Hajah Siti Nurlaili Muhadiyatin M.Hum. Kepada beliau, waktu disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak narasumber Bapak Dr. Haji Samsul Bakri SAG MAG, para tim penyelenggara pembekalan KKL daring, pembawa acara yang saya banggakan Ibu Alvina Hidayah, serta para mahasiswa AFI angkatan 2017. Ada satu juga yang angkatan 2016, Aisyah Tohi dari Thailand, yang saya banggakan pula. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini alhamdulillah dengan rahmat taufik hidayahnya kita bisa menyelenggarakan acara pembekalan KKL daring tahun 2020. Salawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umat Muhammad yang mendapat syafaat di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Para mahasiswa yang saya banggakan, hari ini merupakan momen penting bagi Prodi AFI karena pelaksanaan KKL maupun PPL itu dilaksanakan secara daring. Sudah barang tentu karena pelaksanaan daring, ketentuan-ketentuan akan berlaku sesuai dengan otomatis pelaksanaan PPL KKL tidak sama dengan yang sudah-sudah. Orang mengatakan sekarang kita ada di era new normal. Kebijakan ini diambil oleh Prodi
dengan mempertimbangkan kondisi yang ada, termasuk karena mahasiswa domisilinya di berbagai tempat, termasuk ada yang di luar negeri. Kita semua tahu peserta KKL PPL tahun 2020 ini, Aisyah Tohi itu ada di Thailand, di Narathiwat, kemudian ada Hanifah, ada di Medan, kemudian Utin ada di Pangkalan Bun, ya. Kemudian ada yang di Jakarta, ada Laras Umi, ada siapa namanya, maaf yang bercadar ya, itu dan sebagian besar memang ada di Karesidenan Surakarta. Maka dengan kondisi seperti itulah yang memang kondisi lapangan tidak memungkinkan, kami di Prodi mengambil kebijakan untuk pelaksanaan PPL dan KKL tahun 2020 memakai metode daring. Kalau kita menelisik kepada pemikiran filsuf, kita mempelajari filsafat barat kontemporer, ada mazhab Frankfurt. Ada tokoh namanya Herbert Marcuse. Dia mengatakan bahwa suatu saat kita akan dihadapkan kepada kehidupan one-dimensional man. Hari ini kita menjadi saksi itu. Ya. Kita dihadapkan kepada kondisi one-dimensional man. Kita bisa bertatap muka, ada yang di Thailand bisa bertatap muka hari ini, kita yang di Medan ada tatap muka hari ini. Itu. Saya berharap teman-teman yang ikut KKL dan PPL daring tahun 2020 dengan kondisi pandemi COVID 2020 ini dapat selalu mengikuti instruksi pemerintah. Bagaimana caranya? Penerapan protokol kesehatan. Bagaimana protokol kesehatan bisa diterapkan? Salah satunya harus memakai masker kalau di luar rumah. Tidak berkerumun. Ini yang biasanya mahasiswa AB di sini suka berkerumun, suka ngomong-ngomong. Nah ini yang mungkin harus diambil sikap berbeda dengan kondisi tidak sebelumnya, ya. Kemudian sering cuci tangan. Cuci tangan bisa dilakukan dengan memakai sabun atau hand sanitizer, boleh saja itu dilakukan. Dan kemudian juga selalu mengambil jarak. Jarak yang aman antara 1 sampai 1,5 meter. Ini yang biasanya mahasiswa AB melakukan itu. Maka untuk pembekalan KKL daring saya memperingatkan, ya, terutama mahasiswa untuk protokol kesehatan juga diterapkan ketika berada di luar rumah atau di luar ruangan. Nanti mahasiswa akan mengambil data untuk KKL. Itu kemungkinan bisa dilakukan di luar rumah. Maka kami berharap protokol kesehatan dilaksanakan. Ya, ini himbauan saya agar kita bisa selamat melalui pandemi ini sampai dengan vaksin ditemukan. Kalau kita melihat berita yang beredar, vaksin masih akan ditemukan kira-kira pertengahan tahun 2021. Ya, maka himbauan kami untuk mahasiswa bisa selalu menerapkan protokol kesehatan. Biar kita selamat dari wabah ini. Ya. Itu pesan saya dari Prodi. Saya berharap kamu selalu sehat. Kemudian kepada Bapak Dr. Samsul Bakri, SAG MAG yang pagi hari ini berkenan membagi ilmu kepada kita semua sebagai narasumber pembekalan KKL, kami mengucapkan terima kasih. Hari ini kita ada 2 narasumber. Yang pertama Bapak Dr. Haji Samsul Bakri, SAG MAG, nanti akan lebih kepada muatan akademik keilmuan.
Kemudian yang kedua, saya sendiri itu akan muatan kepada teknis pelaksanaan KKL. Ya. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Pesan saya sekali lagi kepada mahasiswa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas sambutan Ibu Kapolri kita, Ibu Dr. Anda Hajah Siti Nurlaidi M.Hum. Berikutnya acara inti, maka kita akan mendengarkan pemaparan yang kedua terlebih dahulu. Lebih khusus lagi ini terkait dengan teknis atau pelaksanaan KKL tahun 2020 di masa pandemi saat ini, yang akan disampaikan oleh Dr. Anda Hajah Siti Nurlaidi Muhadiyatinisi M.Hum. Profil beliau adalah beliau lahir di Ngawi 3 Agustus 1963. Beliau saat ini menjabat sebagai Prodi Akidah dan Filsafat Islam, sebagaimana kita ketahui bersama. Kemudian alamat rumah beliau tinggal di Colomadu Karanganyar. Saya kira itu. Waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Ibu narasumber. Terima kasih kepada pembawa acara, Ibu Alvina Hidayah. Para mahasiswa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan hal-hal teknis. Belum. Sudah? Oke. Kali ini saya akan menyampaikan hal-hal teknis yang terkait dengan KKL daring tahun 2020. Ya. Sebagaimana kita tahu, tema KKL daring tahun 2020 adalah studi kasus pada masa pandemi COVID-19, menelisik fakta manusia kreatif. Ini yang saya ingin katakan, bahwa dengan kondisi pandemi kita tidak boleh terpuruk. Manusia punya akal, maka kita harus bisa kreatif. Nah, dengan demikian tidak ada istilah putus asa. Tidak ada istilah kita nggak bisa bergerak. Kita harus inovatif, kita harus kreatif. Maka tema itu yang kita ambil untuk KKL AFI tahun 2020 dengan nama KKL daring. Ya. KKL ini merupakan mata kuliah yang wajib ditempuh oleh mahasiswa akidah dan filsafat Islam. Tidak bisa tidak. Ya. Walaupun SKS-nya hanya 1. Tetapi mahasiswa harus membuat pertanggungjawaban ilmiah namanya. Ya. Saya kira peserta KKL tahun 2020 ini menjadi saksi sejarah, ya, dilaksanakannya KKL daring. Ya, karena sebelum-sebelumnya tidak pernah ada yang namanya KKL daring. Jadi
saya mengatakan kamu menjadi saksi sejarah gitu, untuk adanya KKL daring ini. Ada tantangan tersendiri melaksanakan KKL daring, tetapi sekaligus juga ada hal-hal yang bisa dikuatkan dalam KKL daring. Ya. Maka untuk mahasiswa AFI, kalau perkuliahan normal, Anda semester 7 itu mesti KKL. Gitu. Bisa dilanjut Pak, coba Pak. Oke. Ini tema yang kita ambil, maka tadi saya sudah menjelaskan di awal, tema kita studi kasus pada masa pandemi COVID-19, menelisik fakta manusia yang kreatif. Jadi kalian harus jadi mahasiswa yang kreatif. Tidak boleh terpuruk. Itu yang saya pesan berulang kali. Ada beberapa unsur peserta kegiatan KKL ini. Yang pertama, mahasiswa semester 7. Tapi walaupun tadi saya sudah menjelaskan di sambutan saya, ada yang dari Thailand, Aisyah, sudah bergabung atau belum ini Mbak? Ya, Aisyah dari Thailand itu angkatan 2016, karena memang yang tahun kemarin belum mengambil PPL ya. Maka tahun ini bergabung dengan angkatan 2017 mengambil KKL. Demikian juga di pembekalan ini bergabung dengan teman-teman dosen yang menjadi dosen pembimbing lapangan. Dosen pembimbing lapangan itu akan mendampingi mahasiswa selama kegiatan KKL. Karena KKL ini daring, maka pendampingannya juga daring. Jadi tidak bisa tatap muka sebagaimana KKL sebelumnya. Ya. Tugas pembimbing atau DPL akan mendampingi mahasiswa sejak dari proses pengambilan data sampai dengan akhir pelaksanaan KKL, yaitu penilaian atau MONEF. Ya. Jadi ada monitoring, ada evaluasi. Dan semuanya akan dilakukan secara virtual. Ini ya, yang perlu dipahami mahasiswa. Otomatis nanti kalau pelaporan pun juga berbeda dengan pelaksanaan yang bukan daring. Ya ini maka saya berharap kamu ketika melakukan pelaporan tidak copy paste dengan KKL yang dulu. Biasanya mahasiswa melakukan itu, kan? Copy paste dari punya kakak kelas kan gitu, kakak tingkatnya itu yang sekarang nggak bisa dilakukan karena hampir semua daring semua, virtual semua gitu ya. Tema pun berbeda ini ya. Oke, sekarang kita juga akan bicara tentang teknis pelaksanaan KKL daring. Hari ini kita melakukan pembekalan KKL daring. Ya. Alhamdulillah tadi sudah bergabung dengan kita Pak Dr. Samsul Bakri yang tadi sudah saya sampaikan akan menjelaskan tentang lebih dari kacamata akademik. Gitu, saya akan mengatakan itu. Nah, ini yang poin berikutnya. Yang tengah itu yang silahkan kalian lihat bahwa KKL masa pandemi COVID 2020 dilaksanakan di daerah asal masing-masing mahasiswa. Ini yang berbeda dengan KKL non-daring. Ya, atau non-pandemi. Ketika tidak masa pandemi dulu tidak seperti ini.
Nah, ini karena masa pandemi yang tidak memungkinkan kalian bepergian jauh dan begitu, maka diambil kebijakan oleh prodi dilaksanakan mengacu kepada daerah asal masing-masing. Nur Hanifah Harahap yang ada di Medan bisa melakukan pengamatan di daerahnya asal Nur Hanifah. Ya. Kemudian yang di Purwodadi mana ya? Pulau Kulon atau enggak salah, si Kembar, Mukodaroh. Ya. Bisa melakukan pengamatan di sekitar daerahmu di Purwodadi. Lu mungkin lu nggak tahu saya dulu ini di Sukoharjo atau di mana Temanggung itu ya. Nanti mungkin bisa silahkan melakukan orientasi kira-kira mana yang akan dipilih. Ada yang di Jakarta, saya lihat ada Laras Ubi, kemudian mohon maaf satunya ya Mbak yang pakai cadar, saya ingatnya pakai cadar ya dari Jakarta ya. Bisa melakukan juga pengamatan di Jakarta. Nah, bagaimana yang di Pangkalan Bun? Utin, ya, Utin silahkan melakukan pengamatan di sekitarmu di Pangkalan Bun. Ya. Nah, apa yang menarik ini yang mungkin apa yang perlu kita pertegas, yang ini berbeda dengan KKL non daring atau KKL non pandemi. Kalau saya mengatakan itu, KKL ini berupa observasi dan analisa terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar pada masa pandemi di daerah tempat tinggal mahasiswa. Dipandang dari perspektif keilmuan akidah dan filsafat. Mungkin gambarannya mata kuliah filsafat Islam Jawa, makalah-makalah yang Anda buat itu bisa menjadi, kalau itu berangkat dari kearifan lokal, itu bisa memperkaya ini. Tetapi fokusnya adalah kepada daerah asal masing-masing. Jadi ini fokusnya itu. Ini yang di Thailand, mungkin kalau Aisyah Tohi sudah bergabung dengan kita. Ya, Aisyah Tohi bisa melakukan pengamatan di Naratiwat tempat tinggal Aisyah Tohi. Ya. Oke, jadi ini kira-kira teknis pelaksanaan KKL daring tahun 2020 untuk program studi AFI. Silahkan lanjut, Mbak. Oke. Sudah habis toh? Belum toh? Ya. Sekarang kita membahas durasi ya. Durasi itu kalau kita belajar filsafat barat kontemporer, ada filsuf namanya Henry Bergson. Henry Bergson itu mengatakan, kalau bicara durasi itu apa? Gitu. Durasi itu memperhitungkan sejak awal pelaksanaan sampai akhir tanpa item apapun yang hilang. Jadi semua yang terkait dengan KKL itu pengertiannya durasi. Ini yang perlu diperjelas. Nah, kira-kira durasi KKL kita itu karena bersifat daring, maka kita mulai dari tanggal 21 terakhir sampai tanggal 31 Agustus. Bagaimana memahami durasi KKL yang daring itu? Itu itemnya, ada konsultasi dan bimbingan yang terkait dengan pemilihan tema atau judul dengan DPL mungkin itu ya. Kemudian Anda melakukan observasi, bisa melakukan pengambilan data ke lapangan, atau bisa juga lewat daring pengambilan datanya, tergantung kepada kondisi yang ada, kan gitu. Nah, yang ketiga, ini terkait dengan laporan KKL. Laporan KKL
bersifat IC. Ya. Ini yang perlu dipahami. Jadi bersifat IC kurang lebih 7 halaman. Ya. Oke, nanti kita jelaskan yang file berikutnya. Oke. Pengumpulannya seperti apa? Karena memang kegiatan KKN-nya daring, maka pengumpulannya juga secara virtual kepada DPL untuk dilakukan editing dan review. Ya, jadi laporan dikumpulkan ke DPL, nanti DPL akan melakukan penilaian, evaluasi. Mungkin perlu diperbaiki gitu. Nah, kemudian setelah itu mahasiswa melakukan revisi setelah ada koreksi dari dosen pembimbing lapangan KKL. Yang keenam, ini kita memahami pengertian durasi, pengumpulan secara virtual. Pengumpulannya juga secara virtual, jadi daring juga, kepada program studi secara kolektif dikoordinir oleh penanggung jawab kelompok masing-masing. Ya. Sehingga satu file itu hanya berisi seluruh laporan mahasiswa dalam satu kelompok. Nanti bisa di-email ke emailnya Prodi AFI. Itu dilakukan setelah dilakukan perbaikan, setelah di-ACC oleh DPL. Nah, ini kira-kira gambaran pelaksanaan KKL daring AFI tahun 2020. Ya. Nanti kalau mungkin mahasiswa kurang jelas, kita bisa melakukan tanya jawab ya di akhir. Oke. Oke, berikutnya Mbak. Ya. Sekarang kita melihat pelaporannya seperti apa. Itu ya. Jadi tadi sudah saya singgung bahwa bentuknya IC kan gitu di awal. Pelaporan kegiatan KKL masa pandemi 2020 ini adalah mahasiswa melakukan deskripsi tentang kondisi masyarakat dan lingkungan sekitar saat sekarang ini, saat pandemi ini, di daerah asal masing-masing. Ada enggak ya yang di Riau ya? Nur Rahman, kok maaf, Saifuddin di Riau. Oke, saya nggak tahu dia di Riau atau di kampus, di lingkungan kampus. Ya. Jadi kira-kira kalau mahasiswa ada tinggal di Riau, ya nanti kira-kira akan mendeskripsikan tentang kondisi masyarakat, temanya yang sudah kita sesuaikan tadi, sesuai dengan tema kita. Nah, kira-kira begitu. Yang di Thailand juga begitu, yang di Medan juga kira-kira ada satu poin yang mungkin tertarik untuk diteliti menjadi laporan KKL, kira-kira itu. Jadi saya berharap mahasiswa mulai apa ya istilahnya, kalau orang Jawa bilang itu, kalau bahasa gaulmu sekarang keponya ya lebih kira-kira kita akan memilih fokus yang mana, kan kira-kira gitu. Sudah mulai menentukan gitu. Ya. Oke, jadi ini bentuknya IC. Kemudian secara teknis, lanjut Mbak. Secara teknis, ini sistematikanya.
ada halaman cover. Kalau halaman cover jangan lupa logo IAIN Surakarta, sama seperti halaman cover untuk makalah ya, seperti itu kira-kira. Jadi logo IAIN jangan dilupakan. Kemudian ada halaman pengesahan. Pengesahan ini yang tanda tangan DPL diketahui oleh Prodi. Nanti formatnya biar dikirim oleh oleh Prodi. Ya. Kemudian ada kata pengantar, ada daftar isi, ada pendahuluan, ada pembahasan, ada kesimpulan, ada lampiran dari kegiatan KKL yang kamu lakukan. Mungkin bisa bersifat dokumen, ya, dokumen-dokumen, foto-foto yang mendukung judul laporan KKL daring tahun 2020. Nah, bagaimana dengan format laporan? Kalau kita melihat ini sebenarnya tidak berbeda jauh dengan keseharian yang kita lakukan kalau kita membuat makalah. Ya. Jadi formatnya memakai Time New Roman ukuran 12, spasinya 1,5. Kita pakai kertasnya A4. Ya. Ini kemudian ada cover, nanti di bawah biar diberi contoh itu. Pengumpulan laporan itu dalam format PDF, Word, dan dikirimkan ke DPL masing-masing. Ya. Dan terakhir, ya mungkin nanti DPL setelah menerima kan akan melakukan revisi kan, untuk perbaikan kan gitu. Nah, kemudian dikembalikan kepada mahasiswa untuk disempurnakan. Setelah itu diserahkan ke Prodi. Ya. Terakhir maka dikirimkan ke Prodi secara kolektif per kelompok. Oke, ini target. Kegiatan ini target Prodi. Jadi yang membuat bunga rampai buku itu bukan mahasiswa peserta KKL, tetapi Prodi setelah ya dilakukan penilaian oleh DPL. Maka nanti kembali ke Prodi, Prodi akan membuat luarannya buku berbentuk bunga rampai. Jadi sekali lagi luaran bunga rampai bukan mahasiswa yang membuat, tetapi Prodi. Oke, yang berikutnya kita bicara tentang bimbingan dan pengiriman laporan. Yang pertama, pembimbingan dan konsultasi dilakukan secara daring melalui media yang disepakati oleh DPL dan mahasiswa. Mungkin kalian bertanya, pembimbing saya siapa kan gitu. Ya nanti kita lihat di uraian berikutnya. Nanti kita bagi per kelompok kelihatannya. Ya. Kemudian yang kedua, pengiriman laporan kepada Prodi setelah dinyatakan sah oleh DPL, ini yang perlu kalian cermati tanggalnya. Ya, jadi harus sudah masuk ke Prodi itu paling akhir tanggal 31 Agustus 2020.
Jadi kami berharap pelaksanaan PPL dan KKL ini bisa dilaksanakan 1 bulan penuh oleh mahasiswa. Maka tanggal 31 Agustus laporan harus sudah masuk ke prodi. Ya, ini yang mahasiswa perlu mencermati. Ini hitung-hitungan ya, hitung-hitungan prodi itu. Kenapa Agustus? Karena kemungkinan September, Oktober, November kalian sudah persiapan untuk KKN. Ya. KKN-nya kan juga daring. Gitu. Maka prodi berharap urusan segala sesuatu PPL dan KKL itu bisa selesai di bulan Agustus. Ya. Terakhir tadi untuk yang KKL itu masuk ke prodi tanggal 31 Agustus tahun 2020. Nah, ini yang perlu kalian pahami. Ada buku harian yang dikirimkan oleh prodi untuk mahasiswa peserta KKL. Namanya buku harian KKL. Kalau tadi kan di awal saya sudah menjelaskan bahwa KKL akan dilaksanakan antara tanggal 21 sampai 31. Durasinya kan begitu. Jadi buku harian ini juga catatan selama itu. Nah, ini format ini virtual juga nanti akan dikirimkan prodi kepada mahasiswa. Segala bentuk kegiatan dalam rangka pelaksanaan KKL ditulis dalam buku harian. Ya. Jadi ada buku harian yang kamu harus menulis setiap hari, kemudian ada laporan akhir KKL. Ini untuk KKL kira-kira itu. Ya. Format virtual nanti kita kirimkan, kamu bisa mendownload, kamu bisa diisi, lah nanti akhir tanggal 31 itu bisa masuk lagi ke prodi, kira-kira begitu. Ya. Ini tentang buku harian. Ini yang lupa maksud saya, mahasiswa kadang menyepelekan ini, nggak mengisi buku harian, ini yang tidak boleh terjadi. Jadi buku harian, catatan Anda selama melakukan KKL akan andil dalam penilaian juga. Ini yang perlu dicermati. Monggo Mbak, lanjut. Ya, bicara penilaiannya ini. Jadi bagaimana akumulasi nilai KKL nanti yang Anda terima itu mengacu kepada 3 item ini. Pembekalan hari ini yang kita laksanakan secara daring ini punya poin 15%, maka saya menghimbau sejak beberapa hari yang lalu kepada mahasiswa untuk hadir secara virtual dalam pembekalan KKL. Kalau Anda tidak hadir dalam pembekalan KKL ini, nilai 15% itu hilang. Ini yang tadi saya minta itu. Ya. Kemudian yang kedua, pelaksanaan KKL virtual itu sendiri. Ya. Nilai yang dari pelaporan kamu, ya, pelaksanaan termasuk yang Anda tulis di buku harian, itu punya andil 60%. Ya. Jadi kemudian pelaporan KKL tadi kita sudah sepakat bentuknya IC kan begitu. Ketepatan waktu Anda mengumpulkan termasuk kita mempunyai tadi batas akhirnya 31 Agustus. Kemudian kesesuaian penulisan sebagaimana tadi saya sudah jelaskan bahwa Time New Roman 12, A4 dan sebagainya itu. Kemudian ini yang kapasitasmu sebagai seorang
akademik yang berkecimpung, mahasiswa yang berkecimpung di perguruan tinggi, ada kemampuan kualitas analisis, ya. Itu yang membedakan antara anak SMA dengan anak kuliah, kan gitu ya. Harus ada kualitas analisis. Ada pembahasan kritis di situ. Oke. Ini komponen penilaian KKL daring 2020. Komponen penilaian ini berbeda juga dengan yang bukan daring atau yang bukan pandemi, ya. Ini berbeda. Jadi kalau untuk daring tahun 2020 AFI memperlakukan aturan ini. Nah, ini yang tadi saya katakan, kamu menjadi saksi sejarah untuk abad 21, ya. Kita mengalami pandemi tetapi kita tidak boleh terpuruk. Kita mengalami pandemi tetapi kita harus kreatif. Kita mengalami pandemi, kita harus inovatif. Termasuk dalam KKL dan PPL nanti, ya. Oke, lanjut Mbak. Nah, ini bukan sesuatu yang asing untuk kalian, ya, mahasiswa AFI yang ikut KKL 2020, ya. Standar penilaiannya masih ini. Tetapi kalau IAIN Surakarta angkatan 2020 aturannya berbeda lagi nilai itu. Tetapi kamu yang angkatan 2017 standar penilaian masih seperti ini. Jadi ada angka 4 itu A+. Tantangannya sekarang, bisa nggak nanti nilai KKL-mu itu A+? Nah itu. Jangan diremehkan walaupun KKL hanya 1 SKS. Mahasiswa kadang meremehkan, gitu. Karena hanya 1 SKS, jangan diremehkan. Karena yang kecil bisa menjadi besar. Yang besar tanpa yang kecil tidak bisa terjadi. Jadi ada 4A+, 375A, 3,5 amin, 3,25B+, 3B. Nah, ini ring untuk penilaian KKL. Ya, itu tadi sudah saya sampaikan, kita kalau ring ini kita nggak sesuatu yang asing gitu. Ini sudah biasa kita lakukan. Ya. Jadi tidak ada yang berubah gitu ya. Ini. Saya berharap mahasiswa AFI yang mengikuti KKL daring 2020 semuanya bisa lulus. Ya. Saya berharap jangan ada yang tidak lulus. Ya. Kalau saya ngomong di sini gitu, ya memang anak AFI, angkatan sebelumnya ada yang tidak lulus. Tetapi saya berharap angkatan 2017 semuanya bisa lulus. Syukur-syukur A+. Ya. Kalau tidak ya A atau amin. Jangan sampai B. Saya berani menjamin kalau kamu memenuhi semua aturan yang sudah kita tetapkan, saya yakin kamu lulus. Ya, ini harapan saya dari Prodi. Jadi biar KKL bisa berlangsung lancar sebagaimana kita harapkan. Ya. Monggo Mbak Dia. Bagian Oke, ini yang sebelumnya. Oke, DPR KKL itu ada 3 orang. Yang pertama Pak Dr. Haji Samsul Bakri SAG MAG. Yang kedua Pak Dr. Haji Imam Sukarti MAG. Yang ketiga saya sendiri. Ya. Jadi pembimbing KKL 2020 masa pandemi COVID itu ada 3 orang. Nah, siapa kira-kira yang ada dalam bimbingan Pak Samsul? Atau siapa yang kira-kira ada dalam bimbingan Pak Imam? Atau siapa kira-kira yang ada dalam bimbingan saya? Kira-kira gitu.
Ya, coba kita lihat. Ya, silahkan teman-teman mahasiswa mencermati ini. Ya, Mustaqim Satria Utomo, ada di Pak Samsul, ada Sutrasno, ada Tabah, ada Habib Maulana, ada Arif Nur Rahman, ada Utin Zahrotun Aulia Fitri, ada Anissa Suryani Firdaus, Devita Sari Setio Handayani, ada Lu'lu'ul Baroro, ada Wahida Salima, ada Azizah Nurhayati, ada Pintari Akmar, Lisa Alfiani yang ke-13, yang ke-14 ada Afifah Makarim, yang ke-15 ada Diavani Amalia Pitaloka. Silahkan nanti kalau kalian melaksanakan KKL bisa berkomunikasi dengan Pak Dr. Haji Samsul Bakri SAG MAG. Ya. Jadi ada 15 anak ini yang merupakan satu kelompok. Ya, tadi untuk pelaporan akhir ke prodi, ya, kan digabung menjadi satu kelompok kan begitu kan, satu file kan gitu. Jadi anak 15 ini laporannya ke prodi itu satu file. Walaupun pelaksanaan KKL laporan itu individual, tetapi bisa digabung dalam satu kelompok untuk setelah dilaporkan ke prodi, kira-kira begitu. Ya. Kemudian untuk yang Pak Dr. Haji Imam Sukardi MAG, ini ada 15 anak juga, mohon untuk diperhatikan. Fran Sobil Enggal Pratama, itu yang pertama. Yang kedua, Miftahul Huda. Yang ketiga, Muhammad Umar Mutohar. Ya. Yang keempat, Muhammad Roja Nur Ridwan. Ya. Yang kelima, Ihsan Friandi. Yang keenam, Aprilia Ika Nurjana. Yang ketujuh, Sindiana Ramadhani Eka Susanti. Yang kedelapan, Teza Umi Sahro. Yang ke-9 Mutoharoh, yang ke-10 Mukodaroh, ini si kembar, saya manggilnya biasanya. Yang ke-11 Taulani Dwi Ariskiana, yang ke-12 Riana Nur Pratiwi, yang ke-13 Widya Nur Kasana, yang ke-14 Aprilia Tessa Cindy Vanessa, yang ke-15 Nurhanipah Harahap. Jadi 15 ini ada dalam bimbingan Pak Dr. Haji Imam Sukardi MAG. Ya. Oke, yang DPL terakhir, ini yang KKL, itu ada saya, pembimbingnya, Rahman Saifuddin yang pertama. Yang kedua, Muhammad Fikar Aldi Nugroho. Yang ketiga, Ilham Khairuddin. Yang keempat, Danur Putut Permadi. Yang kelima, Firza Khofifah. Yang keenam, Evi Gize. Yang ketujuh, Miftahul Jannah. Yang kedelapan, Nur Aisyah. Yang ke-9, Rita Puji Lestari. Yang ke-10, Amalia Nur Rohmah. Yang ke-11, Ria Septia Ningrum. Yang ke-12, Dinda Septiani Jatiwardani. Yang ke-13, Desti Murzakoir
Nalar Saputri. Yang ke-14, Hanif Fitri Yantari. Yang ke-15, Laras Umi Uswatun Hasanah. Yang terakhir ini angkatan 2016 yang dari Thailand, Miss Aisyah Tohi. Nah, 16 mahasiswa ini nanti yang kira-kira bisa kita membuat grup gitu untuk konsultasi pelaksanaan KKL daring tahun 2020 ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Kalau teman-teman mahasiswa masih ada pertanyaan, nanti kita akan ada sesi tanya jawab. Sepenuhnya waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Monggo, Bu Alvina. Ya, terima kasih banyak atas pemaparan tadi, pembekalan khususnya terkait dengan teknis pelaksanaan KKL daring kita ke depan. Baik teman-teman mahasiswa sekalian, ini menambahkan dari penyampaian Bunur tadi, saya akan men-share contoh format dari cover laporan gitu ya. Ya. Bisa dilihat masih loading ya. Untuk cover laporan KKL yang di dalamnya itu kurang lebih berupa esai. Ini seperti ini, laporan kuliah kerja lapangan KKL. Nah, judulnya, jadi judulnya di sini contohnya misalnya optimalisasi peran kepala keluarga dalam kegiatan keagamaan di rumahnya. Nah, ini studi kasus di desa apa, kecamatan apa misalnya. Karena tergantung dari mahasiswa masing-masing ingin dikaji dari perspektif mana sesuai dengan keilmuan bidang akidah dan filsafat Islam. Nah, kurang lebih seperti ini. Ya, nanti kita bisa share selanjutnya di BAG ya. Ini lembar pengusahannya. Oke. Sekali lagi saya ingatkan kembali untuk teman-teman mahasiswa, bagi mahasiswa yang masih belum jelas dengan pemaparan yang disampaikan tadi, atau ada beberapa hal yang ingin ditanyakan lebih lanjut, bisa dicatat atau ditulis di chat box ya, yang ada di Zoom. Nah, ini juga ada dari Mbak Maya Isti ya, maaf Bu, saya belum dapat kelompok. Oke, nanti kami akan susun kembali, akan teruskan. Langsung saja kita memasuki pemaparan materi yang kedua yang akan dipaparkan atau disampaikan oleh Bapak Dr. Samsul Bakri SAGMAG. Waktu silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Prodi Akidah dan Filsafat Islam, Bu Dr. Anda Hajah Siti Nuraili MHum, Mbak Vina sebagai moderator, dan seluruh mahasiswa yang berbahagia. Saya akan menjelaskan tentang KKL ya, supaya pemahaman Anda tentang KKL tidak salah. Gitu kan. Kalau Anda kuliah biasa, itu kan berarti kuliah dengan buku, dengan dosen, lalu dengan diskusi, dan seterusnya. Ketika Anda KKL, maka kuliahnya bukan dengan dosen, bukan dengan buku, tetapi kuliah Anda adalah kuliah sambil melakukan sebuah kerja. Anda mencari ilmunya dengan melalui kerja di lapangan, ya. Bukan melalui diskusi di kelas. Gitu kan. Ini yang perlu dipahami, maka namanya tetap kuliah. Bedanya apa dengan outing kelas? Kalau outing kelas sebenarnya hanya kuliah kelas yang kita bawa keluar. Tetapi kalau KKL itu ada proses-proses yang harus dilalui, yakni Anda setengah riset dan Anda membuat laporan atau yang kita sebut sebagai file note, catatan lapangan. Maka tadi disampaikan walaupun satu SKS ini sama dengan 7 kali pertemuan kuliah kelas. Jadi KKL itu
setara dengan 7 kali pertemuan kelas ya. Kalau 2 SKS itu 14 kali, maka KKL dianggap 7 kali pertemuan kelas. Maka tugas Anda adalah belajar dari lapangan dan kemudian membuat laporan dari proses belajar itu. Selanjutnya, apa bedanya dengan wartawan? Wartawan juga terjun ke lapangan, lalu membuat laporan, kemudian ditulis di dalam media, dan seterusnya. Bedanya adalah, tadi sebenarnya sudah disampaikan Bu Nurlaili ya, KKL, laporan KKL harus menggunakan perspektif. Kalau wartawan kan tidak perlu. Data mentah apapun yang dia terima dari lapangan, mereka tulis di media. Tetapi Anda tidak boleh seperti itu. Data itu adalah data mentah, yang kemudian Anda harus analisis dengan perspektif akidah, perspektif filsafat, atau perspektif misalnya budaya lokal. Perspektif keafian lah intinya begitu. Maka tema manusia kreatif di era pandemi sebenarnya adalah tema yang sifatnya umum, dan kecakapan Anda nanti dilihat dari bagaimana menggunakan perspektif keafian untuk membaca fakta terkait dengan manusia-manusia kreatif era pandemi. Kemudian bacaan Anda itu, bacaan di lapangan maksud saya, itu harus mengungkap fakta yang sesungguhnya. Baru setelah itu, jadi ada fakta, ada analisa. Faktanya adalah apa yang Anda dapat di lapangan, jangan ditambah-tambah apa dulu. Jangan berimajinasi, jangan menggunakan persepsi, dan lain-lain. Fakta harus ditemukan dulu. Kemudian setelah Anda menemukan fakta, baru melakukan analisa. Maka disinilah kecakapan Anda untuk menganalisis dengan perspektif keusuludinan, perspektif keafian, ya, keakidaan, kefilsafatan. Sebenarnya tema-tema di AFI sebenarnya bisa dengan 2 model. Ya. Satu, tema atau objek materinya adalah objek filsafat atau akidah. Tetapi karena tema manusia kreatif ini adalah tema umum, bisa dilihat dari perspektif manapun, maka sepertinya tidak mungkin Anda tidak perlu memaksakan diri bahwa objek materi dari fakta ini adalah objek filsafat. Maka di mana filsafatnya? Itu ada dalam objek forma. Materinya bisa jadi biasa-biasa, tetapi kecakapan Anda nanti terletak di objek formanya itu, yaitu filsafat sebagai perspektif. Ya. Bukan filsafat sebagai materi, bukan akidah sebagai materi, tapi bisa akidah, bisa filsafat sebagai perspektif atau sudut pandang. Maka tidak harus memaksakan judulnya ditambah-tambahi akidah atau tambah-tambahi filsafat. Judulnya biar mengalir biasa-biasa, tapi perspektifnya itu. Maka kalau Anda menulis nanti tanpa perspektif, maka Anda hanya melakukan sesuatu sebagaimana wartawan lakukan. Perspektif itulah ciri seorang akademisi. Ya. Maka jangan lupa itu. Kemudian yang kedua, tentang, karena ini ada tema besar, seluruh judul, seluruh tema harus mengikuti tema yang ditentukan oleh prodi, yakni manusia kreatif. Lah, Anda harus mempelajari betul tentang teori apa yang disebut kreatif. Kreativitas di musim pandemi. Jadi begini, dari sisi dalam ilmu mantik ya, itu ada istilah hanya manusia yang memiliki akal. Lalu apa pengertian akal itu?
Satu, akal itu adalah entitas, akal adalah cetakan yang ada dalam diri manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk yang lain. Itu pengertian paling dasar. Sebagaimana terlihat dari cara berpikir anak kecil yang bisa membedakan antara panas dan dingin, bisa membedakan bahwa dua lebih banyak dari satu, bahwa tiga itu lebih banyak dari nol, dari satu, itu adalah akal dalam pengertian dasar. Kedua, akal dalam pengertian eksperimental. Dan ini juga hanya dimiliki oleh manusia. Eksperimen artinya manusia mampu menggunakan akalnya untuk melakukan riset, melakukan kajian. Maka sering disebut sebagai akal abstrak. Akal mampu merekonstruksi sesuatu. Sebagaimana musim pandemi, maka binatang tidak bisa dia melakukan upaya-upaya untuk melakukan rekonstruksi. Tidak ada kambing bersepakat untuk membuat kandangnya lebih hebat dari kandang sebelumnya. Kan? Tidak ada kucing menginginkan memiliki pemikiran untuk membangun rumahnya sendiri, ya, dan seterusnya. Maka kreativitas itu artinya berangkat dari manusia memiliki akal eksperimen, akal riset, akal untuk melakukan penelitian. Ya. Lalu apa hubungan dengan tema ini? Ketika pandemi datang, pandemi itu kan tantangan. Maka disebut sebagai manusia unggul. Unggul artinya memiliki kecakapan akal eksperimental, yakni mampu untuk melakukan sesuatu yang melakukan sesuatu sebagai bentuk dari tanggapan atas tantangan. Jadi kalau orang hanya diam saja pandemi, tidak berbuat apapun, maka dia sama sekali tidak mempergunakan akal eksperimen. Dia seperti binatang, karena hanya mengikuti sesuatu yang datang dan tidak melakukan tanggapan. Maka kreativitas akal dalam konteks ini adalah tanggapan. Tanggapan ketika terjadi tantangan. Itu kata kuncinya. Maka nanti temanya, silakan tema apapun yang jelas menunjukkan kreativitas seseorang ketika tantangan itu datang. Boleh terkait dengan ekonomi, dengan sosial, terkait dengan politik, ya apapun. Tetapi intinya adalah bagaimana orang tersebut melakukan upaya-upaya sebagai tanggapan atas tantangan. Sehingga bisa keluar dari himpitan pandemi. Tapi kalau diam, tidak melakukan segala sesuatu, berarti dia tidak menggunakan akalnya. Maka itu salah satu contoh perspektif bagaimana perspektif keusuludinan, filsafat, perspektif akidah di dalam menanggapi munculnya tantangan-tantangan baru. Temanya nanti bebas ya, terserah Anda mau menulis judul apa, tetapi harus mengikuti tema yang ditentukan oleh prodi, yakni manusia kreatif. Jadi kata kunci paling utama itu manusia kreatif, yang kedua adalah era pandemi. Kalau Anda hanya menulis pengajian biasa-biasa saja, itu berarti bukan manusia kreatif. Tapi kalau ada pengajian, dia mengikuti protokol kesehatan, lalu dia tetap melakukan pengajian dengan model-model baru sebagai tanggapan atas COVID-19, itu namanya kreatif. Termasuk masyarakat yang awalnya jualan keliling, kemudian dia jualan online, itu disebut kreatif. Karena dia mampu melakukan tanggapan atas tantangan yang datang. Lah nanti tergantung Anda harus pintar-pintar memilih tema di kampung masing-masing. Temanya nanti Anda sebenarnya tidak harus kampungnya sendiri ya, tapi boleh kampung tetangga yang kira-kira Anda akrab dan tidak ada kendala di dalam melakukan mini riset. Ini saya sebut mini riset, bukan riset ya. Kalau riset prosedurnya kan panjang, maka ini mini riset ya.
Anda hanya membuat file note, catatan lapangan, untuk sebagai bentuk bahwa Anda mampu untuk mengungkap fakta dan melakukan analisa. Itu yang pertama. Kemudian sekarang saya ingin memaparkan, saya ingin share ini ya. Oh, maaf, luput lagi nih. Baik, luput lagi, tidak usah pakai ya. Baik, pertama memilih judul. Ya. Yang harus Anda pahami, satu, judul harus menarik. Tolong dicatat ya. Judul harus menarik. Judulmu nanti harus menarik. Minimal menarik menurut dirimu sendiri. Kalau diri sendiri tidak tertarik, ya bagaimana mau menulisnya kan? Itu minimal. Kalau Anda menulis sesuatu tapi Anda tidak tertarik dengan judulnya, saya pastikan tidak jadi. Kalau toh jadi, itu pasti tidak karuan. Yang kedua, menarik menurut ya perspektif keilmuan. Harus menarik ya. Maka pertanyaannya, kalau menulis apapun ya, termasuk menulis skripsi, menulis laporan apapun, itu pertanyaan paling dasar, untuk apa ini kamu tulis? Kalau tidak ada gunanya, untuk apa kamu tulis itu? Maka harus ada penjelasan, ini perlu ditulis dengan alasan bla bla bla. Maka kalau tulisan-tulisan zaman kuno dulu ada alasan memilih judul. Jadi Anda mau menulis ini, itu alasannya apa? Misalnya judulmu kreativitas, judulmu peternak lele di kampung Pujangan. Apa masalahnya? Untuk apa? Kalau tidak bermutu, mengapa Anda tulis itu kan? Jangan sampai menulis judul yang ketika ditanya Anda tidak bisa menjawab. Atau judul tidak bermutu. Jangan sampai ada sesuatu yang tidak mutu saja kok Anda tulis itu kan. Jangan sampai ada pertanyaan seperti itu. Maka menarik ya. Jadi mau menulis itu seperti mengajukan tawaran. Menulis adalah memproduksi ilmu pengetahuan. Maka Anda sedang menawarkan akan melakukan produksi ilmu pengetahuan. Maka harus menarik ya. Seperti produksi, untuk apa Anda membuat sabun? Toh sabun yang lain ada. Maka harus ada penjelasan. Oh, ini lain dari yang lain, manfaatnya ini itu dan seterusnya. Satu, judul harus menarik ya. Kedua, judul harus problematik. Tulis ya. Judulnya harus mengandung problem-problem. Jangan salah dipahami, judulnya dipertanyakan, itu lain ya. Judul problematif itu judulnya jelas, tetapi di dalamnya mengandung problem-problem untuk ditelaah. Namanya judul harus problematis. Maka hati-hati memilih judul. Jangan sampai misalnya judulnya bentuk pangkas rambut Rhoma Irama misalnya. Apa itu? Artinya kan tidak menarik itu kan. Tapi kalau judulnya itu musik, poligami, dan raja dangdut, itu menarik. Ada musiknya, poligaminya, raja dangdut ya. Misalnya begitu contoh itu. Jangan sampai judulmu itu nggak menarik, yang pertama, yang kedua tidak problematik. Jangan sampai menulis judulmu sudah ditebak kesimpulannya. Jangan sampai menulis judulmu bisa ditebak kesimpulannya. Ya, itu yang terkait dengan judul. Perhatikan konotasi denotasi. Semakin panjang kata,
maka semakin mengerucutlah pengertian. Semakin panjang kata, semakin mengerucut pengertian. Semakin sedikit kata, maka yang dibahas sangat lebar sekali. Tapi untuk konteks ini saya yakin sudah mengerucut karena sudah ditentukan temanya. Yang kedua, lokasinya juga ditentukan, maka menjadi mengerucut. Lebih mengerucut lagi, Anda nanti menunjuk secara jelas. Misalnya, kreativitas santri menghadapi pandemi COVID-19 di pesantren titik-titik. Kan mengerucut. Tapi kalau Anda itu hanya misalnya kreativitas masyarakat dalam menghadapi pandemi di desa ini, itu terlalu lebar. Maka sebaiknya adalah lebih mengerucut kepada kelompok tertentu. Apakah itu pesantren, apakah itu remaja masjid, atau kelompok usaha ya. Kalau tidak pakai maka nanti terlalu lebar. Ya. Misalnya tanggapan masyarakat Pujangan atas pandemi, itu terlalu lebar sekali. Maka harus dikerucutkan. Maka pintar-pintar nanti pembimbing itu fungsinya untuk konsultasi, salah satunya yang pertama adalah judul. Supaya judulmu tidak getebus ya, tidak ngoyo-woro, tidak terlalu lebar. Maka diperlukan judul yang baik dan judul yang efektif untuk sebuah riset. Yang ketiga, yang berikutnya adalah soal, jadi karya ilmiah itu ada dua. Satu karya ilmiah scholar, yang kedua karya ilmiah populer. Kalau scholar itu memakai metodologi yang ketat dan kaku, seperti penelitian skripsi, disertasi, tesis, ya, riset-riset, ya. Tetapi kalau scholar, essay, itu adalah karya ilmiah populer. Populer itu dari akademisi untuk publik. Kalau karya ilmiah scholar, dari akademisi untuk akademisi. Maka ada pendahuluan, ada permasalahan, ada metodologi, ketat sekali. Nah, ini adalah gabungan di antara keduanya. Pesan-pesannya adalah pesan-pesan yang intinya adalah karya ilmiah scholar, tapi pesan-pesannya adalah karya ilmiah populer. Jadi digabungkan. Maka tadi sudah benar, Bu Laili, ada pendahuluan, ada isi, ada penutup. Tapi kalau isi itu kan tidak perlu pendahuluan, isi nulis koran itu. Tapi kalau sekuler murni, tidak boleh hanya pendahuluan lalu isi. Ada pendahuluan, ada masalah, ada tujuan, ada kerangka berpikir ya. Jadi maksud saya, isinya nanti mengikuti prosedur karya ilmiah scholar, tapi pembahasaannya nanti boleh longgar seperti karya ilmiah populer, seperti penulisan buku ya. Nanti outputnya kan dari jurusan, kalau tidak salah, mau dibukukan dalam bentuk bunga rampe. Maka menulisnya supaya dibuat sebagus mungkin. Kalau sudah dalam bentuk buku, maka akan dibaca oleh orang-orang setelah Anda itu kan, dibaca terus. Maka salah sekali, maka Anda akan dibaca kesalahan itu. Maka hati-hati. Nah, ini adalah gabungan antara karya ilmiah scholar dan karya ilmiah populer. Nah, kalau karya ilmiah scholar Anda bahasanya kaku. Kalau populer boleh menggunakan bahasa Indonesia yang agak longgar, tidak begitu ketat. Seperti tulisan isi di koran, isi di majalah, ya, itu beda dengan tulisan jurnal. Maka KKL outputnya bukan tulisan jurnal. Kalau jurnal itu scholar. Tapi kalau isi itu adalah populer. Tapi toh tubuh dari sebuah karya ilmiah sama sebenarnya. Hanya model penulisannya yang agak berbeda. Dan saya menyarankan karena hanya ada pendahuluan lalu pembahasan, maka yang terakhir bukan kesimpulan ya, tapi cukup penutup. Kalau kesimpulan berarti ada permasalahan ya. Karena tidak ada permasalahan, maka lebih baik menggunakan kata penutup. Isinya tetap mengikuti kaidah karya ilmiah. Di pendahuluan itu isinya asumsi-asumsi.
teori-teori, tapi jangan panjang lebar, ya, yang mengantarkan pada tema tertentu. Anda boleh dan harus memunculkan permasalahan tanpa menulis subbab masalah. Jadi pinter-pinterlah membuat narasi bahwa kalimat itu menunjukkan adanya problem. Misalnya begini, pandemi di Solo Raya pada bulan Agustus mencapai puncaknya dengan indikasi bla 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 misalnya itu. Sedangkan masyarakat itu harus berhati-hati di dalam melakukan usaha-usaha yang dalam keseharian sudah dia lakukan. Tapi pada saat yang sama, manusia dituntut untuk mengikuti protokol kesehatan. Di pendahuluan harus dasein dan dasolen. Jadi fakta-fakta itu, kemudian ada dasein, ada dasolen. Faktanya dipaparkan dulu, fakta tentang pandemi misalnya. Yang kedua dasein, yakni yang kedua dasolen. Kemudian dilanjutkan dasein. Misalnya begini, mestinya peternakan di Pujangan itu bertahan, karena orang bisa bertahan hidup ketika pekerjaan dapat berjalan dengan lancar. Tapi pada saat yang sama, dia harus menjaga tentang kesehatan, mengikuti protokol kesehatan. Itu kan di satu sisi harus kerja keras sesuai pekerjaan yang keseharian harus dilakukan. Yang kedua harus mengikuti protokol kesehatan. Itu kan dasein, dasolen. Tapi dari situ maka orang kreatif, dia akan banting setir sedikit dalam metodologi kerja untuk melakukan tanggapan ya, atas tantangan itu. Lah banting setir itulah yang disebut progresif, disebut kreatif. Jadi kreativitas adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk menghadapi tantangan. Itu namanya kreativitas. Tapi kalau sebelum pandemi dan setelah pandemi sama, itu berarti tidak ada kreativitas. Ya. Baik pendahuluan itu, isinya di pendahuluan harus menyebutkan tentang asumsi, fakta, dan sebagainya, bahkan boleh teori. Kemudian harus ada dasein dan dasolen. Yang ketiga harus ada narasi tentang masalahnya. Sebab kalau Anda membahas sesuatu tanpa ada masalah, loh aneh kan? Masa membahas sesuatu tanpa ada masalah? Yang namanya membahas pasti berdasarkan sebuah masalah. Walaupun masalahnya tidak usah dirinci, tidak usah dirinci seperti Anda menulis jurnal atau menulis skripsi, tapi dalam bentuk narasi. Nah, kemudian pembahasan harus mengikuti masalahnya. Jangan sampai masalahnya tempe, tapi pembahasannya adalah tahu, maka menjadi tidak nyambung. Begitu juga penutupnya berisi tentang tanggapan dan refleksi atas tulisan Anda itu. Bukan meringkas. Kebanyakan mahasiswa ketika membuat kesimpulan, ketika membuat penutup, isinya ringkasan. Bukan, penutup itu adalah kata akhir yang menjawab seluruh persoalan-persoalan. Persoalannya dibahas di dalam pembahasan, lalu jawaban akhir itu ada pada kesimpulan. Supaya nanti bisa runtut. Jadi, menulis itu sebenarnya seperti membuat bangunan. Yang pertama pasti fondasi dulu. Tidak mungkin fondasinya belum digambar, Anda sudah gentengnya dulu Anda beli kan. Genteng itu kan nanti. Tapi batu dulu tentu itu kan. Lah, fondasi tentang bangunan itu adalah sama dengan fondasi tentang keilmuan dan penulisan. Jadi harus runtut ya. Lah, kemudian yang terakhir di dalam penulisan nanti harus ada penjelasan ya. Mengapa ini perlu Anda tulis? Itu di bagian awal tadi itu kan. Karena ini menulis tentang ini itu penting karena bla bla bla. Satu kata, satu kalimat saja sebenarnya cukup ya untuk menggambarkan bahwa tulisan Anda itu adalah penting. Penting dengan alasan ya, bukan penting menurut pikiranmu sendiri, tapi penting dengan alasan
ilmiah. Baik, saya kira itu nanti dilanjut tanya jawab ya. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mbak Alvina. Ya, terima kasih banyak atas materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Syamsul Bakri SAG MAG. Sekali lagi kepada teman-teman mahasiswa, bagi yang ingin bertanya silakan tulis di chat box. Sejauh ini masih belum ada yang bertanya ya. Berarti insya Allah ini teman-teman mahasiswa semuanya sudah sangat paham dan sangat menguasai materinya dan siap untuk melaksanakan KKL dengan baik gitu ya. Memasuki acara berikutnya yaitu penutup. Sudah ada lagi yang ingin disampaikan? Saya ingin menambahkan untuk Maya Isti kelompok itu bisa bergabung di kelompok yang pertama ya, Pak Syamsul. Gimana? Pak Syamsul. Gimana Bu? Ya, ini ada mahasiswa yang belum masuk kelompok Pak Syamsul. Tadi kan sudah saya sampaikan kelompok 1, kelompok 2. Oh gitu, ya nggak apa-apa. Ya, saya tambah 1 Pak, jadi Maya Isti Mutiah. Ya, ya. Jadi ada 16 kalau nggak salah. Ada pertanyaan teman, silahkan, ini mumpung kita belum ditutup. Kalau mungkin ada pertanyaan, silahkan disampaikan. Ya, saya kira ini sudah tidak ada pertanyaan, Ibu. Kalau begitu, selanjutnya adalah pengumuman bagi teman-teman mahasiswa untuk pelaksanaan pembekalan PPL daring nanti siang akan dilaksanakan pukul 1. Dan akses masuk ke Zoom room-nya mungkin bisa diakses mulai dari pukul 12.45. Untuk linknya khususnya bagi yang menggunakan laptop atau PC, nanti kami akan kirim ulang link yang terbaru yang sesuai untuk kegiatan kita nanti siang. Saya kira begitu untuk acara kita hari ini. Terima kasih banyak atas kesediaan Bapak narasumber kita, Bapak Syamsul Bakri. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah berkenan mengikuti dari awal sampai akhir, pastinya dengan penuh hikmat ya tadi mengikutinya, dengan konsumsi yang disediakan secara mandiri. Ya. Sampai bertemu lagi nanti siang di pembekalan PPL daring. Dari kami cukup sekian. Usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama. Sudah dipoto belum tadi? Sudah ya? Untuk perfotoan tadi sudah, tapi kalau misalnya ini kebetulan ada 48 partisipan ya, tadi mungkin kurang dari itu, bisa kita ulang lagi. Ya, sip. Ya, silakan untuk teman-teman menyiapkan dirinya di depan layar secantik dan seganteng mungkin, ya.
Kalau memungkinkan maksudnya ya. Ya. Baik. Sebentar, 1, 2. Slide berikutnya. 1, 2. Sudah? Iya, sampun Pak. Terima kasih banyak Pak atas kesediaan Bapak. Jadi di sini kami lihat ada Miss Aisyah Tohi from Thailand. Ya, Assalamualaikum Mbak Aisyah. Aisyah. Ada Bu. Oh ya, makasih ya sudah bergabung. Sama-sama. Ya. Yang Jakarta, Laras Umi, ada? Ada Bu. Oh ada, sehat ya? Alhamdulillah. Ya, siapa lagi satunya itu yang di Jakarta Timur atau siapa namanya? Yang bercadar, mohon maaf, saya Anissa ya. Oke, saya nggak hafal namanya. Ada, sehat ya? Alhamdulillah. Oke, ada yang di Pangkalan Bun? Utin, mana Utin? Ya, mana? Sehat kamu? Alma matermu nggak kelihatan. Kelihatannya kerudungnya doang. Yang di Karanganyar. Mana yang Karanganyar? Deket-deket ya. Oh Medan, Hanifah. Ya Hanifah, sehat Hanifah? Sehat Bu. Sehat ya. Jaga biar selalu sehat ya. Oke, PPLKKL biar berjalan lancar. Ya, makasih. Kemudian ini yang Karesidenan Solo ini. Karesidenan Solo. Ada yang di Sukoharjo, ada yang di Sragen, ada yang di Boyolali, ada di Klaten. Sehat semua? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jaga diri ya. Sehat, alhamdulillah. Sehat Bu. Mana lagi ya yang Sehat selalu Bu. kelewatan? Sukoharjo, Karanganyar, Sragen, Klaten, Boyolali, Solo. Kulon Progo Bu, Kulon Progo. Oh iya, Umar Putohan, lupa. Ya, saya berharap kamu bisa menjaga kesehatan kamu biar semester kali ini PPL, KKL, KKN bisa terlaksana dengan baik, ya. Amin. Amin. Oke, nanti kita ketemu yang pembekalan PPL mulai jam 1 ya. Kamu bisa mulai masuk jam 1 seperempat. Oke, terima kasih. Mari kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mukanya dijual. Ini mau melanjutkan untuk kamu boleh bersaparia dengan temanmu sendiri. Ya. Ngopo siapa nih ya? Angel ya. Ojo sewot lah. Aku sewot. ada foto. Mending gambar Fitri ya. Ayo toh aku toh. Ajar. Astagfirullah. Tidak dosa. Salah dalam. Pokoknya Pak Bune kangen aku ya, datang ngelok-ngelok ke aku. Mesti di sana Kiki. Wes kowe ngentake paketan kok. Halo, mau iki nganggo kota kampus e dadak.
Ya wajib dong bayar UKT kok. Leren ya. Kalau gue wifi ra oleh. Bateriku Ra tinggal. oleh. Wih, matan ini piye iki matan ini? Mar. Banget. Matan ini piye, Man? Wah, yoi. Gila, ngerokok Mar. Wah, Gawi Mar. pelanggaran nek kowe. Panjang. Rokok aja, Bos. Ora kan Yo, benake. tambah bagus iki. Mar, kamarmu tutup sih. Oke, kandani aku. Yo gini kamarku ku nopo? Solo lah. Mar, kapan nih pondok Di pondok kapan, Mar? Sing FC, Renio. Januari. Mata deh. Ramiso, Ramiso. Anu, dirikan lho iki. Barang kok nyisong yang ngono iki piye? Tidak mencerminkan remaja Islami. Boten, Bu. Islami sesaat deh. Wah, Islam sesat ya. Wes, terusin. Ya, Tetenan. kasih mati. Caranya itu piye, Cah? Matane lebih. Bandingkan HP-mu lah mati. Ya boleh kalau sekarang. Matan ini piye matan See ini? you guys, see you next time. Matan ini piye iki? Kuwi le. Pojok kanan. Pojok kanan. Pojok kanan. Bahasa Jawanya lift lho. Bahasa Jawanya lift. Abang-abang nih. Pojok kanan atas. Pojok kanan atas warnanya merah. Habib Oh, paketan. Oke. Nah, Terima kasih. review tanggane, Bos. Review Ya, tanggane. Doi. Wis mandat cangkeman wae. Mar, cek diri kok. Omong Direkam deh. Iya, Mas.